Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa untuk melaksanakan kegiatan praktikum evaluasi kesesuaian lahan. Pada pertemuan pertama hari ini, saya akan menjelaskan rangkaian perencanaan kegiatan praktikum evaluasi kesesuaian lahan. Kegiatan praktikum evaluasi kesesuaian lahan terdiri dari 8 pertemuan. Pertemuan pertama, kita akan melakukan kegiatan berupa penjelasan rencana kegiatan praktikum evaluasi kesesuaian lahan, kemudian menjelaskan format penulisan laporan praktikum, kemudian nanti dilanjutkan dengan tutorial bagaimana cara mendownload persiapan bahan praktikum. Pada persiapan bahan praktikum, mahasiswa mendownload file yang diperlukan untuk kegiatan praktikum berupa software ARGIS 10.3 dan juga mendownload data format SHP untuk data kemiringan lereng, temperatur udara, curah hujan, dan tekstur tanah. Kemudian pertemuan kedua, kegiatan praktikum berupa penginstalan ARGIS 10.3. Pertemuan ketiga, kegiatan praktikum adalah melakukan penentuan nilai kesesuaian lahan pada parameter kemiringan lereng dan temperatur udara. Pertemuan keempat, kegiatan praktikum melakukan penentuan nilai kesesuaian lahan pada parameter curah hujan dan tekstur tanah. Selanjutnya, pertemuan kelima, kita akan melakukan kegiatan overlay, yaitu tumpang susun parameter-parameter kesesuaian lahan. Kemudian pertemuan keenam, kita akan melakukan reklas kesesuaian lahan data hasil overlay. Kemudian pertemuan ke-7, kita akan lakukan layout peta. Dan kemudian pertemuan ke-8, pengumpulan laporan. Nah, selanjutnya kita masuk pada penjelasan terkait dengan format penulisan laporan praktikum evaluasi kesesuaian lahan. Jadi ini adalah cover dari laporan praktikum evaluasi kesesuaian lahan. Penulisannya dimulai dari laporan praktikum evaluasi kesesuaian lahan, kemudian judul, pemanfaatan aplikasi JIS pada proses evaluasi kesesuaian lahan, komoditi kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras. Kemudian selanjutnya diikuti dengan KOP atau lambang dari Universitas Islam Riau, kemudian disusun oleh nama penulis 1, penulis 2, dan diikuti NPM. Jadi untuk praktikum evaluasi kesesuaian lahan ini dilaksanakan secara berkelompok, di mana satu kelompok maksimal anggotanya 2. Jadi nanti asisten praktikum akan mendata siapa saja dari mahasiswa yang punya laptop dan yang tidak punya laptop. Nah, yang tidak punya laptop nanti akan digabungkan dengan teman-temannya yang punya laptop, sehingga kegiatan praktikum kita dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian kelas selanjutnya Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau Pekanbaru 2021. Nah, selanjutnya bagaimana ketentuan pengetikan untuk laporan evaluasi kesesuaian lahan. Yang pertama, ukuran kertas yang digunakan adalah kertas A4. Kemudian bidang tulisan berjarak 4 cm dari tepi jelitan dan 4 cm dari bagian atas dan 3 cm dari bagian bawah, serta 3 cm dari sebelah kanan. Kemudian jarak baris diketik 2 spasi. Yang keempat, jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 poin. Ketentuan yang kelima, nomor halaman diketik pada pojok atas kanan
dan pada setiap bab baru tanpa nomor halaman. Kemudian ketentuan yang keenam, nomor halaman pada kata pengantar sampai daftar lampiran dinyatakan dengan angka Romawi I, I2, I3, I4, dan seterusnya. Kemudian ketentuan yang ketujuh, judul bab diketik dengan huruf kapital, dicetak tebal, tidak ada titik, tidak digarisbawahi. Boleh menggunakan huruf Romawi dengan titik, misalnya 1 titik pendahuluan, dan terletak di tengah-tengah. Ketentuan yang ke-8, judul subbab diketik dengan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata penghubung itu tidak boleh awal kata yang huruf besar, harus huruf kecil seperti dan, serta, oleh, dengan, untuk, itu tetap huruf kecil, diawali dengan huruf kecil. Dan juga kata depan juga tidak boleh diawali dengan huruf besar seperti di, ke, dari, pada, itu semua ditulis huruf kecil. Nah, judul subbab berjarak 3 spasi dari judul bab dan 2 spasi dengan paragraf di bawahnya. Judul subbab diketik di sebelah kiri. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah format penulisan laporan praktikum evaluasi kesesuaian lahan. Abstrak, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, biodata penulis. Nah, daftar tabel dan daftar lampiran dibuat jika di dalam tulisan kita terdapat tabel dan juga terdapat lampiran. Kalau tidak ada tabel, tidak ada lampiran, ya tidak perlu dibuat daftar tabel dan daftar lampiran. Nah, kemudian setelah itu bab 1 pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari subbabnya A. Latar belakang, B. Tujuan praktikum. Nah, latar belakang harus mencakup apa yang melatar belakangi dibuatnya laporan praktikum ini. Tentunya kita sesuaikan dengan judul dari kegiatan praktikum kita, yaitu pemanfaatan aplikasi JIS pada proses evaluasi kesesuaian lahan komoditi kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras. Jadi apa yang melatar belakangi kegiatan praktikum ini dengan judulnya adalah manfaatan aplikasi JIS pada proses evaluasi kesesuaian lahan komoditi kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras. Nah, kemudian tujuan. Nah, tujuan praktikum tentunya adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan aplikasi JIS pada proses evaluasi kesesuaian lahan komoditi kelapa sawit di Kecamatan Pangkalan Kuras. Nah, kemudian lanjut bab 2. Bab 2 adalah tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka harus berisi 5 subbab ini. Yang pertama, tinjauan pustaka harus berisi tentang sistem informasi geografi SIG atau GIS untuk evaluasi kesesuaian lahan. Kemudian subbab yang kedua berisi tentang aplikasi ArcGIS. Subbab ketiga berisi evaluasi kesesuaian lahan. Subbab keempat berisi tentang kriteria kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit. Subbab yang kelima pada tinjauan pustaka berupa berisi tentang kondisi geografi dan administrasi Kecamatan Pangkalan Kuras. Nah, kemudian masuk pada bahan masuk bahan dan metode. Jadi masuk bab ketiga, bahan dan metode. Pada bab bahan dan metode, subbabnya berisi yang pertama tempat dan waktu. Jadi tempat pelaksanaan praktikum kita adalah nanti dibuat di keterangannya, di penjelasannya bahwa dilaksanakan dengan di dalam classroom dengan menggunakan video pembelajaran secara daring. Kemudian waktu pelaksanaannya dimulai dari awal ketika asisten praktikum memberikan link sampai pada terakhir pengumpulan laporan. Jadi saya ulang lagi, untuk tempat dan waktu dibuat keterangannya bahwa praktikum dilaksanakan melalui Google Classroom dengan menggunakan video pembelajaran secara daring. Waktunya dimulai, tanggal, bulan, dan tahunnya dibuat sejak hari pertama asisten praktikum memberikan link untuk data
sampai pada terakhir pengumpulan laporan. Kemudian subbab yang kedua, bahan dan alat. Nah, untuk bahan dan alat beserta kegunaannya, mahasiswa cukup mengcopy paste yang sudah saya buat ini ke dalam laporannya. Jadi ada laptop, flash disk, software ARGIS 3, mouse, master ARGIS. Nah, ini tinggal di copy paste saja nanti di bahan dan alat. Nah, kemudian metode praktikum. Di sini ada saya buat catatan penting. Jadi untuk metode praktikum dengan menggunakan metode mencocokkan atau matching. Tampilkan diagram alir proses analisa kesesuaian lahan menggunakan aplikasi ARGIS 10.3 di bawah ini pada metode praktikum. Jadi, nanti pada penjelasan metode praktikum, adik-adik tulis saja ini. Metode praktikum dengan menggunakan metode mencocokkan atau matching. Dan untuk diagram alir, proses analisa kesesuaian lahan menggunakan aplikasi ARGIS 10.3. Adik tampilkan diagram alirnya ini. Sudah. Jadi kita menggunakan 4 data karakteristik lahan, ada suhu, curah hujan, tekstur tanah, slope atau lereng, atau kemiringan lereng. Kemudian dari 4 karakteristik lahan ini nanti kita akan tentukan, lakukan penilaian kelas kesesuaian lahan apakah kelasnya S1, S2, S3 atau N masing-masingnya untuk nantinya diperuntukkan untuk komoditasnya adalah kelapa sawit. Nah, selesai kita penentuan kelas kesesuaian lahan pada masing-masing karakteristik lahan, nanti kita akan lakukan overlay atau tumpang tindih. Suhu dengan curah hujan, kemudian suhu curah hujan dengan tekstur tanah, suhu curah hujan, tekstur tanah, dan slope atau kemiringan. Baru nanti kita akan dapatkan kelas kesesuaian lahannya. Nah, itu ada alur kerja yang akan kita lakukan selama kegiatan praktikum. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan, di sini saya buat catatan penting, jadi perlu dipahami oleh adik-adik semuanya bahwa pada hasil dan pembahasan, jadi pada bab hasil dan pembahasan ini berisi langkah kerja pada masing-masing pertemuan yang terdiri dari langkah kerja berupa print screen layar yang dilengkapi dengan penjelasannya. Jadi nanti setiap adik-adik mencobakan tutorial yang sudah saya berikan, maka langkah kerja yang dilakukan itu semuanya nanti akan di print screen dan itu disusun sesuai dengan pertemuannya. Nah, kemudian itu dijadikan untuk bab hasil dan pembahasan. Nanti akan saya berikan satu contoh tutorial bagaimana cara print screen-nya, cara buat penjelasannya, dan print screen-nya pada pertemuan pertama. Nah, pertemuan kedua, tiga, dan seterusnya nanti adik-adik tinggal mengerjakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, pada hasil pembahasan ini berisi 7 subbab. Yang pertama berisi tentang pertemuan pertama, tentang bagaimana langkah kerja hasil print screen untuk persiapan bahan praktikum beserta penjelasannya. Kemudian subbab kedua tentu isinya adalah pertemuan kedua, pengesahan ARGIS 10.3, berisi tentang penjelasan dan juga print screen langkah kerja yang dilakukan terkait dengan bagaimana cara penginstalan ARGIS 10.3. Pertemuan ketiga berisi tentang penjelasan dan juga print screen kegiatan bagaimana cara kerja penentuan nilai kesesuaian lahan pada parameter kemiringan lereng dan temperatur udara. Kemudian pertemuan keempat berisi tentang penjelasan dan print screen langkah kerja penentuan nilai kesesuaian lahan pada parameter curah hujan dan tekstur tanah. Pada subbab yang kelima, pertemuan kelima berisi tentang penjelasan dan print screen overlay atau tumpang susun parameter-parameter kesesuaian lahan. Kemudian subbab yang keenam atau pertemuan keenam di sini berisi nanti hasil pembahasannya berupa penjelasan dan print screen langkah kerja kelas kesesuaian lahan data hasil overlay.
Kemudian subbab yang ketujuh, di sini pertemuan ketujuh berisi tentang bagaimana penjelasan dan langkah kerja layout peta. Kemudian bab yang kelima, kesimpulan dan saran. Untuk subbabnya yang A, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini ada 2 poin penting isinya yang harus adik-adik masukkan. Yang pertama adalah di sini kita menggunakan 4 karakteristik lahan yang kita lakukan penilaian kelasnya. Sehingga nanti kesimpulan pertama adalah masing-masing karakteristik lahan ini berada di kelas mana, S1, S2, S3, atau N, untuk digunakan pada komoditasnya adalah kelapa sawit. Kemudian yang kesimpulan kedua berisi tentang bagaimana kelas kesesuaian lahan dan subkelasnya untuk Kecamatan Pangkalan Kuras untuk komoditi kelapa sawitnya. Artinya dari keempat karakteristik lahan tadi kemudian dimasukkan ke dalam kualitas lahan, dia berada di kelas mana, kemudian subkelasnya itu apa yang menjadi faktor pembatasnya pada kualitas lahannya. Jadi 2 ini harus ada isinya di dalam kesimpulan. Kemudian saran. Yang saran adalah terkait dengan kegiatan praktikum kita, apa saran yang ke depannya. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka itu harus berisi tentang apa yang ditulis di dalam tulisan kita, rujuk dari mana, nah itu harus di-list semuanya di dalam daftar pustaka. Dan wajib untuk sumber rujukan yang digunakan harus berasal dari jurnal atau dari tesis, disertasi, ataupun skripsi, ataupun proceeding yang intinya adalah artikelnya jelas sumbernya. Tidak boleh dari artikel-artikel yang sumbernya tidak jelas. Kemudian baru biodata penulis dilengkapi dengan foto. Jadi kalau di kelompok berarti ada 2 biodata penulisnya dan juga 2 foto. Baiklah, sekarang kita masuk kegiatan kita yang ketiga pada pertemuan hari ini adalah persiapan data praktikum. Jadi sebelum kita memulai mendownload file data praktikum, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Jadi sebelum adik-adik melakukan pendownloadan data praktikum yang sudah diberikan linknya oleh asisten praktikum, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, agar data file data praktikum kita rapi, tidak berserakan, mulai dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7, maka terlebih dahulu kita membuat satu folder untuk penyimpanan semua file data praktikum agar data rapi. Jadi sekarang kita buat satu folder dan saya letakkan folder saya di data D. Jadi adik-adik boleh menyimpannya di flash disk atau data D, jangan di dokumen komputer. Kenapa? Kalau di dokumen komputer, tiba-tiba laptop kita hang atau rusak, bisa saja data kita hilang. Jadi sebaiknya disimpan di data D ataupun di flash disk masing-masing untuk folder praktikum kita. Jadi untuk praktikum ini saya akan letakkan di data D, saya akan buat folder baru data D. Oke, saya akan buat data baru di data D untuk folder kegiatan praktikum kita mulai pertemuan 1 sampai pertemuan selanjutnya. Folder, saya buat nama di sini adalah, saya tunggu sampai muncul, saya buat namanya data praktikum PKL ABCD. Oke.
Nah, kemudian setelah kita buat folder, langkah kerja yang kedua sebelum kita mendownload, karena tadi di hasil dan pembahasan disebutkan bahwa kita akan buat hasil dan pembahasan itu berisi print screen langkah kerja yang akan kita lakukan. Nah, sehingga sebelum kita memulai pekerjaan praktikum kita buka dulu Microsoft Word untuk nantinya memindahkan data hasil print screen setiap langkah kerja yang kita lakukan. Kita buka Word. Jadi ini saya ajarkan bagaimana caranya adik-adik melakukan print screen untuk nantinya digunakan di hasil dan pembahasan. Nah, kita langsung buat di sini bab 4, bab 3, bab 4 ya, bab 4. Hasil dan pembahasan. Jadi kita buat rapi langsung. Jadi nanti kalau selesai mengerjakan kegiatan praktikum, setiap langkah kerja setiap pertemuan, adik-adik juga sudah selesai bab hasil dan pembahasan. Jadi tinggal membuat bab 1, bab 2, bab 3, dan tinggal merapikan. Tadi hurufnya Times New Roman, fontnya 12. Kemudian kita atur kertasnya, margin kertasnya, accept up, kemudian atas tadi 4 cm, titik dari jilitan 4 cm, kemudian bawah 3 cm, dan kanan juga 3 cm. Kemudian paper kita buat A4, kemudian oke. Nah, kemudian setelah itu kita atur tadi paragraf. Untuk spasinya ada 2 spasi. Ingat kalau kita mengatur kertas, kalau spasinya 2 berarti line and text box after before-nya wajib 0. Kemudian line spasinya kita bikin double. Kemudian oke. Nah, setelah itu tadi 3 ya. Nah, kemudian kita buat 1 titik atau 4.1 juga boleh. Di sini adalah diawali dengan sebabnya depan hurufnya adalah katanya huruf besar. Setiap depan kalimat huruf besar kecuali kata penghubung dan kata sambung. Pertemuan ke-1, persiapan bahan praktikum. Oke, sekarang kita masuk persiapan bahan praktikum. Tidak bol, kita hilangkan bolnya. Ini spasinya kita buat 1, tabnya 1, kita buat seperti ini. Jadi kita langsung rapi kerjanya. Lalu kita buat penjelasan langkah dalam persiapan bahan praktikum. Bahan praktikum titik 2. Coba di sini A, letakkan di ujung. Jadi kita kerjanya langsung rapi gitu ya. Langkah kerja yang pertama, kita buat penjelasan dan nanti baru hasil print screen yang kita lakukan. Kita tulis dulu penjelasannya, gunakan dengan bahasa sendiri tetapi masih mengikuti cara penulisan cara ilmiah. Jadi jangan copy paste dari teman kelompok lainnya. Gunakan bahasa sendiri supaya kita mudah memahaminya tetapi tetap perhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Artinya masih SPOK, SP, SPO begitu ya. Nah, namun gunakan bahasa sendiri, jangan copy paste dari sebelahnya ya. Jadi langkah-langkah kerja pesan praktikum kita buat sini penjelasan mendownload folder master
ArcGIS 10.3 dan data karakteristik lahan yang akan digunakan untuk kegiatan Pratikum file di-download pada link yang telah diberikan oleh asisten Pratikum. Linknya adalah, nah boleh disebutkan linknya apa di sini? Ikan link yang sudah diberikan oleh asistennya. Ini kita kopikan linknya, kan ada asisten yang berikan linknya ya. Tentunya berbeda dengan link ini ya. Nah, kemudian titik baru kita memprint hasil link yang sudah dimasukkan tadi. Kita sudah masukkan linknya dan akan tampil. Jadi masukkan link yang diberikan oleh asisten Pratikum, maka nanti akan muncul kedua file data folder yang berisi data peta EKL ABCDE dan ArcGIS untuk master ArcGIS 10.3. Nah, setelah itu kita print screen ini. Di dalam keyboard ada tulisan print SCR, print screen atau screenshot. Nah, cari di keyboard komputer atau laptopnya ada tulisan print SCR sebelah kanan atas ya, di dekat backspace. Nah, antara insert dengan delete ada print screen di keyboard sebelah kanan atas di antara insert dan delete di atas backspace dan home. Nah, diklik print screen-nya. Nah, kemudian setelah diklik print screen-nya tersebut, tombol keyboard-nya, klik di sini kanan, klik paste atau Ctrl P, sama saja. Nah, kemudian ini kan berlebih dari margin kertasnya. Nah, diatur, ini ditarik ke sini. Jadi kita membuat print screen-nya juga langsung rapi. Nah, setelah itu, setelah seperti ini kita buat tengah. Boleh adik, kalau mau digeser sini juga boleh, supaya gini boleh, atau mau besar seperti tadi juga boleh. Jadi ada adik yang mengaturnya. Nah, ini kan nampak tidak jelas. Nah, untuk memperjelasnya, kita ambil picture tool, ambil correction. Nah, kemudian kita pilih satu-satu mana yang bisa menjadikan gambarnya lebih jelas. Nah, begitu. Nah, jadi dibuat penjelasannya dulu. Kemudian lakukan print screen terhadap langkah kerja yang dilakukan. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan pendownloadan. Jadi mendownload file master ArcGIS 3 dan data karakteristik lahan yang akan digunakan untuk kegiatan Pratikum. Tadi download pada link yang telah diberikan oleh asisten Pratikum. Linknya adalah ini misalnya. Nah, ada dikopikan link yang sudah diberikan oleh asisten, kemudian diikuti dengan gambar hasil yang sudah dimasukkan linknya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan pendownloadan. Kita blok data peta EKL, klik shift dan panah ke bawah dari keyboard, kemudian klik kanan. Agar hasil gambar yang kita ambil print screen-nya bagus, jangan di sini mengklik kanan untuk download-nya, agak tengah, klik kanan. Jadi dia akan muncul di sini, nanti akan nampak ketika kita memilihnya. Baru kita print screen lagi. Print screen, letakkan gambarnya di bawahnya. Gambarnya di bawahnya. Oke. Nah, kemudian ini kan supaya dia bisa 2 gambar, kita perkecilkan ukurannya. Ingat, harus proporsi, gambarnya tidak boleh lonjong ya. Kalau semuanya seperti itu, terusnya harus ukurannya juga sama. Tidak boleh ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Nah, ini kecilkan lagi.
Sama ukurannya, ini gambar yang kita jelaskan. Kita perjelas. Oke. Nah, kemudian kita klik. Setelah adik-adik mau nambah dengan panah dan sebagainya, nah panah-panah untuk menjelaskan gambar-gambarnya tidak masalah. Penting adik-adik memahami apa yang dijelaskan. Tolong lagi, klik kanan, kita klik download. Oke. Nah, ini sudah proses penyiapan data download. Nah, ini kita print screen lagi. Print screen kita buat di sini kerjanya yang ke B. Setelah klik download akan muncul Windows menunjuk Windows persiapan data download. Tunggu hingga proses persiapan downloadnya selesai. Nah, kita kan gambarnya. Nah, rapikan kembali. Ini harus pas di garis margin sebelah kirinya. Nah, tadi gambar kita di atas kan kita perkecil ukurannya, jadi ini diperkecil. Kita buat tengah. Nah, ingat kalau mau ditambah panah-panah boleh ya, mana yang menunjukkan proses menunggunya. Misalnya ditambahkan panahnya di sini, oh ini nggak jelas. Kita tambahin jelas di atas. Nah, oke, tambahkan panah ini boleh. Terus kita tunggu hingga proses downloadnya selesai. Jadi ini masih menyiapkan download. Kita tunggu sampai persiapan download selesai. Nanti akan dialihkan pada proses pendownloadan. Ini mungkin kegiatannya butuh waktu beberapa menit, sehingga kalau adik-adik ketika mendownload mau bisa tinggal makan, minum gitu ya, sambil minum kopi, minum teh bisa ambil santai, karena memang butuhkan waktu, filenya besar, jadi butuh waktu beberapa menit untuk menyelesaikan proses pendownloadan. Jadi biar enjoy, kita bisa makan, minum, sambil rebah-rebahan, sambil menunggu file kita terdownload. Nah, sambil sembari kita menunggu proses pendownloadan, kita lakukan proses penyimpanan pada cara kerja yang sudah kita susun tadi. Jadi kita simpan di folder yang tadi sudah kita sediakan. Jadi semua langkah kerja kita pindahkan ke folder yang kita buat tadi. Jadi tidak berserakan data adik-adik, semuanya rapi. Selesai ikuti tutorial praktikumnya, sudah rapi, tinggal nanti jadi buat bab 1, bab 2, bab 3 kesimpulan dan juga melengkapi data pustaka dan juga penjelasan. Jadi di sini saya buat tadi data praktikum EKL A, B, C, D, E. Oke, pindahkan di sini. Saya buat namanya adalah ini pertemuan penjelasan pertemuan pertama proses. Oke. Kita kembali lagi ke download tadi. Apakah sudah selesai? Oke. Persiapan sudah selesai, ditunjukkan dengan sudah tidak ada di bawah sebelah kanan di sini Windows persiapan download tadi, tapi sudah dialihkan ke dalam proses pendownloadan. Nah, kita print screen, kita buat penjelasannya di sini. Mungkin setiap laptop itu memiliki proses yang berbeda-beda. Jadi ini fleksibel, sesuaikan dengan bagaimana proses pendownloadan pada masing-masing laptop adik-adik. Kalau punya saya langkahnya seperti ini. Jadi dipersiapkan dulu, baru di download. Nah, kalau di laptop adik misalnya langsung download, berarti yang dilampirkan langsung download tersebut. Nah, dibuat di sini keterangannya. Buat keterangannya yang kecil. Ya. Proses persiapan
Download selesai, ditandai dengan hilangnya hilangnya jendela proses persiapan download, kemudian ditandai dengan munculnya file proses download di download ada dengan munculnya rar proses download yang sedang berlangsung di pojok kiri bawah. Nah, dia menjelaskan dengan bahasa sendiri sehingga kita mudah memahami. Jangan lupa setelah kita klik, kita harus simpan supaya tiba-tiba nanti kalau mati, rektor dan sebagainya itu tidak hilang. Nah, jadi ada kalau saya biasanya kalau habis simpan karena suka seperti ini harus ganti nama folder, tapi mungkin teman-teman tidak. Jadi ini fleksibel juga ya. Jadi kita simpan setiap selesai mengedit tulisan. Nah, artinya setiap langkah kerja yang adik-adik lakukan semuanya dibuat penjelasan seperti ini. Kemudian setelah dijelaskan, ambil print screen-nya dari langkah kerja yang dilakukan. Nah, ini berlaku untuk seluruh pertemuan. Saya hanya memberi contoh tutorial pada pertemuan satu ini saja. Pertemuan selanjutnya adik-adik mandiri sendiri sesuai dengan apa yang dilakukan kerjanya, itu semua di print screen dan juga dibuat penjelasan. Jadi penjelasan dulu baru print screen-nya. Penjelasan dulu baru print screen-nya. Nah, itu digunakan sebagai hasil dan pembahasan pada setiap pertemuan. Ya, kita tunggu prosesnya. Masih 293 MB dari 889 MB. Ini saya harus sembari menunggu, saya ulang kembali bahwa untuk setiap pertemuan, untuk bab hasil dan pembahasan, adik-adik wajib melakukan buat penjelasan dan juga print screen dari semua langkah kerja yang dilakukan. Tutorial untuk cara membuat penjelasan dan print screen hanya saya berikan pada pertemuan satu saja. Untuk pertemuan kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7, adik-adik sendiri yang melakukan buat penjelasan dan juga print screen-nya sesuai dengan prosedur kerja yang dilakukan. Saya rasa adik-adik paham lah ya, kan pada pinter-pinter semua ya. Jadi tidak perlu berulang-ulang jelaskan, saya rasa adik-adik semua sudah paham ya. Sudah semester 6, kita sudah mau proposal. Jadi saya yakin adik-adik semuanya sudah oke. Pintar-pintar semua, soal A, B, C, D, dan E.
Baiklah, setelah proses lingkaran yang berjalan tadi sudah hilang seperti ini di sebelah kiri bawah ya. Ini menandakan bahwa proses download sudah selesai. Jadi kita buat preview dulu, kita buat di sini. Yang penjelasan yang selanjutnya, proses download selesai, proses download file selesai. Download selesai, lalu dirapikan, akan di sana. Ini depan dia. Oke, letakkan di sana, lalu ditaruh ke sini. Ini dikecilkan tadi ya. Oke. Kita sengaja kecil. Nah, kemudian terserah mau dibuat di sini nih, letakkan di bawah, nggak boleh digantung seperti ini ya, antara pembahasan dengan tidak boleh terpisah. Nah, proses pendownloadan selesai ditandai dengan hilangnya lingkaran pada file zip. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah kita selesai pendownloadan, maka kita langsung mengekstrak melihat hasil pendownloadan kita. Kita masuk ke folder, kemudian kita klik download untuk melihat data hasil pendownloadan tadi. Kemudian kita ambil, nah ini adalah data hasil download file tadi. Nah ini untuk file zip atau RAR ini kita pindahkan ke folder yang sudah kita persiapkan tadi, yang sudah kita buat. Untuk kita copy ya, klik kanan, kita copy, kita pindahkan ke dalam folder yang sudah kita buat tadi. Untuk data peta dan data master untuk artisnya. Data praktikum tadi ya, kita kontrol V atau kita kontrol V. Kita pastikan maksudnya. Nah, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Proses pemindahannya hingga selesai, baru langkah selanjutnya adalah kita melakukan ekstraksi terhadap data yang sudah kita download tadi dalam bentuk file RAR ataupun zip ini. Kita tunggu prosesnya. Jangan lupa setiap langkah kerja yang dilakukan, dibuat penjelasan dan juga di print screen. Oke, kita screen ya. Terus di sini terangannya. Langkah selanjutnya buka file hasil download pada folder download. Kemudian pindahkan file hasil download ke folder yang sudah dibuat ke data ini. Kita pastikan. Ini kita taruh.
Sama penjelasan sini tunggu hingga proses pemindahan data selesai. Oke. Kita kembali lagi ke folder tadi, kita lihat apakah sudah selesai atau belum pemindahan datanya. Oke, sedikit lagi. Oke, sudah hilang tanda tadi memindahkan data, menunjukkan pemindahan data sudah selesai. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengekstrak file yang sudah kita pindahkan ini. Cara mengekstraknya adalah klik kanan, kemudian kita ambil extract her. Jadi saya ulang lagi cara mengekstraknya, klik kanan, kemudian kita klik extract her. Kemudian kita print screen dulu, baru kita klik extract her. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, akan muncul jendela atau Windows untuk ekstraksi from that download-nya. Jadi jendela untuk mengekstraknya sudah muncul, ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan tandai dengan munculnya 2 folder yang berasal dari hasil download raw atau zip tadi. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian sini kita buat keterangan. Jadi, nanti pilih F. Ya. Extract file hasil download dengan cara klik kanan, kemudian klik berikan gambarnya sesuai dengan penjelasan kita yang di atas. Jadi kita ekstrak dengan cara klik kanan, kemudian kita klik extract her. Oke. Kemudian kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, kalau sudah selesai, ditandai dengan proses jendela untuk mengekstraknya sudah hilang dan juga muncul 2 folder seperti ini. Coba buka ya. Pada master hard disk akan ada hard disk 10.3 crack, hard disk 10.3 desktop, lisensi manager, dan ini adalah cara menginstalnya nanti. Kemudian pada data peta EKL ada berbagai data seperti ini, yang ininya nanti hanya bisa dibuka pada aplikasi pemetaan JIT. Nah, jadi ini jangan sampai ada hilang salah satunya ya. Kalau hilang salah satu nanti tidak bisa dibuka. Jadi sudah komplit. Sehingga kalau sudah selesai proses ekstraknya, ini menandakan untuk proses persiapan data praktikum sudah selesai. Kita full screen, bukti bahwasannya sudah selesai persiapan datanya. Kita buat sini proses persiapan data praktikum evaluasi lahan, evaluasi kesesuaian lahan telah selesai. Kita pastikan yang tadi hasilnya. Kita buat tambahkan tengah, kemudian kita atur, kita rapikan. Artinya selesai Dedek melakukan pekerjaan sesuai dengan tutorial langkah kerja, ada juga selesai membuat untuk hasil dan pembahasan untuk pertemuan pertama. Nah, jadi pertemuan 1 persiapan bahan praktikum. Langkah kerja pertama sampai dengan langkah kerja yang terakhir. Nah, boleh dijelaskan gambarnya. Kita pilih contraction-nya sesuai dengan yang kita inginkan.
Oke. Nah, kemudian lanjut dengan di sini pertemuan kedua. 2 titik adalah pertemuan kedua penginstalan aplikasi HardDisk 3.10.3. Nanti kita akan laksanakan pada pertemuan kedua. Baiklah, demikian praktikum pertemuan pertama. Baiklah, demikian praktikum pertemuan pertama. Sampai bertemu kembali pada praktikum pertemuan selanjutnya. Saya kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.